Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan atas hidup kami. Kami boleh melewati malam hari hingga pagi hari ini. Kami boleh menerima napas kehidupan yang baru dan udara yang segar pada saat ini ya Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas dan kegiatan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam kanal renungan pada hari Kamis 25 Juni 2026. Renungan kita tertulis dari kitab Nabi Nahum pasal 2 ayat 5. Nahum pasal 2 ayat 1 di dalam bahasa Batak. Dalam Alkitab terjemahan baru LAI Nahum 1 ayat 15. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah najarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau, ia telah melenyapkan sama sekali. Idama di atas akadolok pak nisibuan berita nauli, nama nitikon hademahon, pestahon aka pestamia li juda, gararima aka baga-baga, aidang be solaun nina somah niulaho nungatun sun siapibana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang menerima sebuah kabar bahwa anaknya diterima di perguruan tinggi negeri, pastilah dia akan bersuka cita. Pastilah dia akan bersorak-sorai ketika dia menerima kabar baik yang demikian. Apalagi orang tua pada saat ini, di situasi kenaikan kelas, di situasi anak yang naik ke perguruan tinggi negeri, kita mengharapkan kabar sukacita, kita mengharapkan apa yang kita harap, yang kita inginkan terkabulkan ketika kita menerima kabar baik tersebut. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga bangsa Yehuda yang bersukacita menerima satu kabar gembira, satu kabar sukacita ketika mereka akan menerima pemulihan. Jika kita membaca latar belakang teks renungan kita pada kitab Nahum ini, yang dimana Allah memberikan hukuman kepada Niniwe atas kesombongan dan kejahatan yang telah menindas orang Israel. Allah menghukum orang Niniwe. Namun ketika Allah menghukum orang Niniwe, lantas Tuhan juga memberikan pemulihan di dalam kehidupan orang Israel yang sebagai korban penindasan pada saat itu. Jika kita baca kitab Yunus, saudara Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Niniwe pernah bertobat ketika Yunus berangkat ke sana. Akan tetapi mereka kembali melawan Allah dan menindas bangsa Israel. Sebab bangsa Niniwe mengira berkuasa dan dapat mengendalikan segala sesuatunya. Bangsa Niniwe menganggap dirinya sebagai bangsa yang super power, yang paling kuat. Tidak ada bangsa yang lain yang mampu menandingi kekuatan mereka. Melihat kejahatan dari bangsa Niniwe tersebut, Allah tidak diam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah justru menghukum bangsa Niniwe, dan Allah jelas berpihak kepada orang yang ditindas, orang yang mengalami penderitaan, sebab ia mengasihi dan akan memulihkan bangsa yang dikasihinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di satu sisi bila kita lihat Allah tidak segan-segan menghukum bangsa pilihannya karena dosa. Ia juga memakai bangsa lain untuk menghukum Israel. Akan tetapi Allah mengampuni, memaafkan pelanggaran mereka. Walaupun Allah begitu murka kepada bangsa tersebut, walaupun Allah begitu benci terhadap
dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda, bangsa yang telah ia kasihi. Tetapi kasih setia yang daripada Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kasih setia daripada Tuhan lebih besar daripada kemurkaan yang daripadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di situasi yang demikianlah Nahum membawa pesan, memberikan pesan Allah dan menghibur hati orang Israel bahwa Allah akan membebaskan mereka, bahwa Allah akan memberikan kedamaian. Itu dikatakan di renungan kita, mengabarkan damai sejahtera. Dan Nahum memberikan jaminan bahwa tidak ada lagi datang orang dursila yang menyerang engkau. Dari sini dapat kita lihat Bapak Ibu bagaimana Allah senantiasa melindungi setiap waktu, setiap detik, setiap harinya. Ia tidak membiarkan sedetik pun bangsa lain merenggut bangsa yang ia kasihi. Dan di sini jugalah kita diajak untuk merayakan tanda kemenangan tersebut, untuk merespon, mengucap syukur, merayakan pesta kemerdekaan tersebut. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami penderitaan pada saat ini, kendala, persoalan ekonomi, kita akan dihibur melalui rohnya yang ia berikan. Tuhan memberikan penghiburan, penguatan atas hidup kita. Tugas kita sekarang sebagai umat yang percaya mengimani Dia, dan mari bersukacita merayakan kemenangan yang Tuhan berikan, sebab janji Tuhan telah Ia berikan melalui pemulihan yang akan Ia berikan atas hidup kita, dan kita akan dihibur, dikuatkan, dan diberikan kemenangan yang sejati. Dan Tuhanlah yang berdaulat, yang mempunyai kendali atas hidup kita. Rayakan kehidupan, rayakan kemenangan yang Tuhan berikan melalui anaknya Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.